Walaupun Pertiwi adalah motor sehari-hari saya, tapi sebagai warga plus 62, saya juga punya motor yang esensial untuk warga plus 62. Dan ini adalah rembulan. Kita mulai videonya. Rembulan atau Honda PCX 160 CBS tahun 2025 dengan varian warna Exceptional Matte Silver yang nggak ada silver-silvernya. Masyarakat pasti sudah tidak asing dengan wujud motor ini, karena masyarakat pasti akan bertemu banyak motor ini di jalanan. Motor ini memegang peranan di rumah sebagai motor untuk keperluan orang tua maupun motor untuk warawiri kesana kemari yang memerlukan membawa barang tapi tidak perlu membawa tas. Selain untuk warawiri kesana kemari, motor ini juga sudah 2 kali saya bawa touring seperti ke Yogyakarta, Ujung Genteng, dan Ciletuh. Tapi apa yang menyebabkan motor ini begitu esensial? Kita bahas satu persatu, mulai dari spesifikasi teknis terlebih dahulu. Honda PCX 160 dibekali mesin dengan konfigurasi tiduran dan berkapasitas 156,9 cc SOHC 4 katup 1 silinder yang didinginkan oleh cairan. Kapasitas oli mesin ini membutuhkan 800 ml atau 0,8 liter. Mesin ini menyalurkan tenaganya melalui transmisi otomatis melalui CVT atau Honda menyebutnya sebagai V-Matic. Dari sisi tenaga, mesin ini mengeluarkan tenaga sebesar 16 PS atau sekitar 15,8 horsepower pada 8.500 rpm. Yang mana tenaga mesin ini lebih kecil sedikit dari Honda Supra GT-R dan Honda CB 150R Streetfire. Dari segi torsi, mesin ini mengeluarkan torsi sebesar 14,7 Nm pada 6.500 rpm dan menjadi motor dengan torsi terbesar di antara dua motor lainnya yang saya miliki. Untuk menghidupkan mesin ini hanya dibekali dengan starter elektrik tanpa kickstarter. Jadi apabila motor ini mogok, maka masyarakat harus olahraga sedikit sembari mendorong motor ini ke bengkel terdekat. Untuk sisi kenyamanan, motor ini dibekali dengan suspensi teleskopik dengan diameter 31 mm pada suspensi depan, sementara untuk suspensi belakang menggunakan suspensi ganda yang memiliki panjang 365 mm yang terpasang langsung menuju bak CVT dan arm. Turun ke sisi roda-roda, velg depan dan velg belakang menggunakan ukuran yang cukup berbeda jauh. Sisi depan menggunakan velg berukuran lebar 2,75 inch dan berdiameter 14 inch. Dan velg ini dibalut oleh ban tubeless dengan ukuran 110/70. Pindah ke sisi belakang, velg yang digunakan menggunakan ukuran lebar 3,5 inch per diameter 13 inch. Sama hal yang di depan, velg ini dibalut dengan ban tubeless dan berukuran 130/70. Untuk sisi penerangan, motor ini sudah dibekali dengan lampu LED di seluruh sisinya. Mulai dari lampu depan yang sudah LED dan menggunakan reflektor yang besar, lampu sein, lampu kota atau lampu senja, baik di sisi depan ataupun belakang, dan terakhir lampu plat nomor belakang juga sudah dilengkapi dengan lampu LED. Masuk ke sisi pengereman. PCX saya ini merupakan PCX tipe CBS, maka untuk pengereman motor ini sudah pasti tidak dilengkapi dengan ABS. Namun motor ini dilengkapi dengan sistem pengereman Combi Brake System atau yang biasa dikenal dengan CBS. Sistem CBS di PCX 160 menggunakan pengereman cakram baik di sisi depan maupun di sisi belakang. Namun kedua cakram ini memiliki perbedaan jumlah piston yang cukup signifikan. Di sisi depan diberikan kaliper cakram berjumlah 3 piston, sementara untuk yang belakang
diberikan kaliper cakram berukuran 1 piston. Dikarenakan 1 piston pada kaliper cakram yang di depan digunakan untuk sistem combi brake sistemnya. Jadi saat masyarakat mengerem menggunakan rem belakang, maka 1 piston pada kaliper cakram yang di depan ikut melakukan pengereman. Sementara untuk 2 piston yang lainnya murni digunakan untuk pengereman roda depan. Kaliper-kaliper cakram tadi menjepit sebuah piringan cakram. Untuk piringan cakram di sisi depan memiliki diameter 260 mm dengan bentuk bulat. Sementara di sisi belakang, piringan cakram memiliki ukuran berdiameter 220 mm. Sekarang kita bahas kunci motor ini. Motor ini sudah dilengkapi dengan kunci Honda Smart Key System atau yang lebih umum kita tahu namanya keyless. Untuk pasangan keyless ini terdapat sebuah knob putar yang diletakkan di depan dekat dengan lutut kanan pengemudi yang berfungsi untuk mengunci, mematikan, dan menghidupkan motor. Serta di sisi knob putar tadi terdapat juga 2 tombol, yang satunya untuk membuka bagasi di bawah jok dan satunya lagi untuk membuka akses ke tangki BBM. Pada badan kunci motor ini terdapat 2 tombol. Yang pertama adalah tombol untuk menghidupkan dan mematikan kunci. Maka ketika motor tidak mendeteksi kunci di sekitar motor, maka fitur alarm pun akan otomatis siaga atau standby. Jadi ketika motor digoyangkan sedikit, maka akan memancing bunyi alarm. Dan tombol yang kedua adalah tombol untuk menggunakan fitur answer back, yang apabila kita tekan tombol ini pada jarak yang sudah cukup, maka motor akan mengeluarkan suara agar masyarakat tahu posisi motornya ada di sebelah mana. Untuk kapasitas tangki BBM, motor ini memiliki tangki bahan bakar sebesar 8,1 liter dan bisa mencatatkan konsumsi bahan bakar sebesar 34,8 km per liter untuk pemakaian dalam kota Bandung. Hasil konsumsi BBM ini sudah menggunakan metode full ke full lagi, jadi sudah cukup akurat. Sekarang kita bahas untuk penyimpanan di motor ini. Pertama, di bawah jok ini terdapat bagasi dengan kapasitas yang cukup besar. Bagasi PCX ini dapat memuat barang hingga 30 liter. Dan untuk di sisi bawah joknya pun masih dapat menyimpan barang seperti kunci-kunci bawaan motor, buku panduan dan servis, dan saya tambahkan juga 1 buah lap microfiber yang ukurannya cukup besar. Tidak hanya di bawah jok, di sisi depan dekat lutut kiri pengemudi pun terdapat 1 buah kompartemen kecil yang dilengkapi penutup. Namun ukurannya hanya bisa menampung 1 buah botol minuman berukuran 330 ml saja. Dan tidak luput di dalam kompartemen ini terdapat 1 buah port USB tipe C yang dapat mengeluarkan daya sebesar 15 watt untuk pengisian daya gadget kita. Pindah lagi pada sisi kemudi. Tombol-tombol di sini sudah cukup lengkap. Dari sisi sebelah kiri terdapat tombol untuk lampu jauh dan dekat, tombol klakson, dan tombol untuk lampu sein kiri dan kanan. Pindah ke sisi sebelah kanan terdapat tombol untuk menghidupkan dan mematikan idling stop, mematikan dan menghidupkan lampu hazard, dan juga starter elektrik. Namun sayangnya ada yang hilang dari motor ini, seperti parking brake lock, yang biasanya terdapat pada rem belakang yang umumnya ada pada motor bertransmisi otomatis. Selain parking brake lock, motor ini juga masih belum terdapat tombol pass beam, jadi motor ini masih belum bisa melakukan piu 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 piu. Terakhir dari sisi speedometer. Speedometer PCX 160 facelift ini pun tidak berubah dari yang sebelumnya. Karena untuk speedometer yang sudah menggunakan layar LCD full color hanya baru di tipe Roadster saja. Sisanya masih menggunakan speedometer yang sama persis dengan PCX 160 pre-facelift. Jadi untuk yang ditampilkan apa saja pada speedometer ini? Untuk lampu-lampu indikator masih terdapat lampu indikator keyless, idling stop, lampu jauh, check engine, aki yang lemah, dan temperatur overheat. Sementara di area layar tengah masih menampilkan jam, kecepatan, isi tangki bahan bakar, konsumsi rata-rata bahan bakar, dan trip meter juga serta odometer. Terakhir di sisi bawah speedometer terdapat 2 tombol select dan reset untuk mereset trip meter dan melakukan pengaturan jam.
Dan cukup sekian untuk bahas spesifikasi teknisnya. Sekarang kita naik motornya, kita bahas rasa berkendara, kekurangan, kelebihan, dan juga kesimpulannya. Sekarang kita bahas rasa berkendaranya. Dimulai dari suspensi. Suspensi di depan itu dibekali dengan shock breaker teleskopik atau suspensi teleskopik biasa dengan diameter 31 mm. Di belakang dibekali dengan suspensi ganda dengan panjang ukuran 365 mm, membuat karakter suspensi di PCX itu cukup empuk ya. Jadi ini motor yang cukup empuk. Jadi kayak di jalan seperti ini nih, di jalan pakai paving block yang nggak rata, ya empuk gitu. Karena suspensinya suspensi yang karakternya empuk, bukan suspensi dengan karakter yang keras, bukan untuk performa. Jadi ya suspensi yang karakternya lebih ke arah nyaman. Ya mungkin masyarakat juga tahu ya karakter suspensi PCX karena motornya juga umum gitu kan. Jadi hampir masyarakat bisa mencoba banyak lah gitu untuk meminjam atau mungkin pesan ojek online juga ada beberapa pakai PCX gitu. Suspensinya udah cenderung ke karakter empuk ya. Jadi suspensi yang nyaman, handlingnya kurang atau pengendaliannya kurang gitu. Jadi untuk belok-belok, untuk selap-selip dalam kota, manuver dalam kota itu ya kurang gitu. Karena ya suspensinya lebih ke arah empuk. Kalau dibikin agak sedikit keras ya pasti bisa, karena kan suspensi bisa diatur mungkin, tapi tidak di suspensi bawaan. Jadi memang harus ada penyesuaian lagi ke bengkel atau masyarakat ganti pakai suspensi yang aftermarket biar bisa diatur ulang. Tapi pada intinya kalau suspensi bawaan ya suspensi PCX itu ya untuk arah nyaman dalam artian nyaman untuk jalan-jalan jelek dalam kota itu masih nyaman gitu, tapi tidak untuk pengendalian yang agresif atau pengendalian atau manuver dalam kota yang cukup ekstrim. Itu nggak bisa, susah gitu, karena dibawa nekuk-nekuk dalam kotanya agak susah gitu, kurang banget kalau menurut saya. Jadi motornya ya memang motor condongnya ke arah nyaman gitu ya. Mungkin masyarakat bisa coba di motor PCX yang ada, mungkin karena beredar nih kayak di depan saya ini udah ketemu PCX lagi gitu, walaupun beda tipe atau beda generasi sedikit gitu ya, tapi pada intinya rangka mesin itu nggak berubah, jadi suspensi juga tidak berubah. Cuman mungkin ada perbedaan di PCX model saya ini yang tipe road singer. Yang punya saya ini kan tipe kombi brake system. Kalau di Roaching mungkin beda karena kan suspensi belakangnya sudah tabung ya dari Showa, jadi mirip-mirip sama yang dipakai ADV 160. Mungkin itu aja perbedaannya. Tapi untuk yang tipe CBS ini ya sama aja mungkin dengan PCX sebelumnya gitu, PCX 160 sebelumnya, nggak banyak perubahan signifikan. Lalu berlanjut ke sektor mesin. Jadi untuk performa mesin ini dibekali mesin ukuran 156 cc. Saya lupa tepatnya berapa, 156 cc. Ada komanya di belakangnya. Lalu mesin ini menghasilkan atau mengeluarkan tenaga sebesar 15,8 horsepower atau 16 PS. Sedikit lebih kecil daripada Asmara atau Supra GTR 150 yang mesinnya lebih kecil, dia di 150 cc, ini di 156 cc. Tapi untuk torsinya sendiri Supra itu mengeluarkan torsi sebesar 14,2, sementara di PCX ini mengeluarkan tenaga di 14,7 Nm. Jadi buat tarikannya untuk bagian bawah atau stop and go dalam kota harusnya lebih responsif ini. Cuman mungkin karena
PCX itu kan transmisi otomatis menggunakan CVT. Jadi ya memang pasti ada lag-nya atau ada ngelamunnya dulu motornya gitu. Jadi nggak langsung seinstan Asmara atau Pertiwi yang ada transmisi manual. Jadi ada 6 percepatan di Asmara sama di Pertiwi. Dan lag-nya lebih berkurang sedikit gitu, karena kan di Asmara sama Pertiwi itu menggunakan rantai. Kalau di sini kan CVT komponennya banyak, jadi pasti ada istilah ngelamunnya dulu lah gitu. Jadi tidak seinstan motor-motor yang penggerak rantai. Untuk dalam kota ya cukup sih untuk dalam kota. Jadi untuk stop and go dari berhenti ke laju itu ya nggak terlalu lemot banget gitu ya, nggak terlalu, bukan yang tidak bertenaga banget, tapi ya masih ada gitu. Jadi ya emang buat dalam kota masih nyaman lah. Jadi mungkin kalau mesinnya tidak otomatis ya mungkin akan lebih responsif, akan lebih bertenaga gitu. Tapi karena ya ini dikombinasikan, ini mesin otomatis dan menggunakan CVT, ya pasti ada kecenderungan untuk loss-nya dulu gitu. Loss-nya lebih besar lah tenaganya daripada di Pertiwi atau di Asmara. Lanjut ke sektor pengereman. Di sisi pengereman ini saya kan PCX-nya varian atau tipe CBS atau Kombi Brake System. Memang untuk seluruh varian PCX itu sudah dibekali dengan pengereman cakram di sisi depan, di sisi belakang. Tapi untuk di varian saya ini tidak ada fitur ABS atau anti lock brake system. Jadi di sini kalau ngerem mendadak itu pasti masih dijamin ngunci. Nah, terus untuk CBS-nya sendiri dia sistemnya dicabangkan, dia pakai sistem percabangan ya. Jadi Beat atau di Vario yang rem belakangnya masih tromol itu masih menggunakan metode kawat, seperti kawat itu untuk memancing rem depan ikut ngerem. Nah, untuk di PCX sendiri atau di ADV yang masih CBS itu punya sistem yang beda untuk mekanisme pengeremannya. Jadi di rem belakang ini dia mengerem di bagian rem belakang dan di rem depan, tapi di bagian rem depan itu tidak seluruhnya, karena kan di rem belakang itu cuma ada 1 piston, lalu di depan itu ada 3 piston. Nah, untuk kaliper yang depan itu hanya 1 yang direm bersamaan dengan rem belakang. Nah, untuk rem depannya sendiri itu 2 piston lainnya. Jadi sistem CBS-nya Honda itu seperti itu. Untuk rem belakang mengerem 2 piston, tapi yang 1 di belakang, 1 di depan. Yang rem depan itu murni di depan, tapi ya hanya 2, 3, tidak 3-3-nya. Untuk pengereman saya udah beberapa kali coba untuk di PCX ini. Beberapa kali saya rem mendadak itu bisa ngunci yang rem belakangnya. Saya nggak tahu kalau rem depannya, karena memang udah terbiasa kalau saya pengereman itu pasti dimulai dari belakang, nggak di depan langsung. Jadi beberapa kali saya tekan rem belakang itu terlalu keras, jadi mengakibatkan rem belakang itu ngunci atau ban belakangnya ngunci. Jadi mungkin fitur ABS itu memang ada perlunya gitu ya, buat yang belum terlalu lihai untuk bawa motor, pengalaman juga mungkin ya dari jam terbang. Dan selain rem belakang yang ngunci, rem depan juga ikut mengerem gitu. Memang tapi tidak sepakem yang rem belakang sampai ngunci gitu. Tapi ngunci depan yang rem belakangnya benar-benar keseret lah gitu, sampai keseret bannya. Tapi ya syukur-syukur tidak terjadi sesuatu saat terjadi rem mengunci itu gitu. Oke, jadi untuk rasa berkendaranya kurang lebih seperti itu. Itu apa yang saya rasakan selama saya punya motor ini. Saya udah punya motor ini sekitar 1 tahun lebih.
Dan itu murni apa yang saya rasakan, apa pendapat saya dari sisi suspensi, dari sisi mesin, dari sisi pengendalian gitu, pengereman gitu. Itu murni apa yang saya rasakan. Oke, jadi sekarang kita mulai dari pembahasan kekurangannya terlebih dahulu. Nanti habis ini kita bahas kelebihannya. Jadi untuk kekurangan yang pertama itu dari sisi suspensi. Untuk sisi suspensi sendiri sebetulnya saya agak kurang suka ini, tapi pendapat pribadi ya, atau opini saya sendiri. Jadi mungkin pasti ada perdebatan lah. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Tapi suspensi bawaannya ini memang agak terlalu empuk gitu. Jadi untuk motor ini atau rembulan atau PCX 160 ini, ketika kita menginjak suatu kontur jalan yang tidak rata, dan tidak ratanya itu bukan menonjol ke atas tapi ke bawah, jadi seperti mangkok konturnya, itu ada rasa-rasa kalau disekaligusin gitu lewat jalan seperti itu, ada rasa-rasa suspensi itu jarak mainnya habis. Jadi ketika si suspensinya jarak mainnya habis, itu ya langsung balik lagi ke atas gitu. Jadi ada rasa-rasa ya kayak mentok gitu, kayak motor ini suspensinya kayak sering mentok, tapi bukan mentok, tapi ya karena suspensinya udah habis jarak mainnya. Emang ada rasa seperti itu gitu. Dan itu saya jujur kurang suka karakter suspensinya. Selain memang suspensinya tidak cocok untuk pengendalian dalam kota atau manuver dalam kota yang menekup kemacetan gitu ya, belokan tajam itu agak susah beloknya. Badannya juga cukup besar, jadi ada rasa-rasa kayak bawa jet ski. Itu emang salah satu faktor juga lah buat pengendalian dalam kotanya kurang enak. Tapi buat nyetir nyaman ya enak gitu. Yang kedua adalah setelah suspensi dan pengendalian, yaitu dari sisi karakter mesin. Ya, karakter mesinnya betul ya, kalau kemarin saya bilang di Asmara ini mesin si Asmara itu kurang bertenaga di putaran atasnya, di sini beda, masih ada putaran atasnya, masih ada tenaganya, tapi butuh waktu atau butuh jarak yang sangat panjang untuk mendapatkan tenaga di putaran atas. Jadi betul-betul motor yang bukan untuk performa gitu ya, tapi ini selera, karena memang kalau masyarakat cari motor performa dan bertransmisi otomatis menggunakan CVT, ya ini menurut saya tidak cocok untuk dijadikan sebagai pilihan. Lalu selanjutnya kekurangannya adalah di sisi pengereman kombi brake sistemnya. Jadi ya mungkin ada yang suka ada yang enggak, tapi untuk dalam kota masih membantu, karena jujur untuk motor ini masih kurang sigap untuk pengeremannya. Jadi masih agak-agak nyelonong motornya setelah direm. Jadi untuk pengereman ya memang kombi brake sistemnya membantu, tapi ketika di luar kota, kalau misalkan bisa gitu ya kombi brake sistemnya dimatikan, ya saya lebih milih dimatikan untuk perjalanan luar kota. Kekurangan selanjutnya adalah dari sisi konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar ini memang motor ini untuk kelas 150 cc saya nggak tahu pasti ya, karena motor otomatis atau bertransmisi otomatis yang saya punya di 150 cc, di kelas 150 cc baru PCX ini. Saya belum pernah punya lagi motor otomatis lain di kapasitas mesin 150 cc, jadi baru ini aja. Tapi dan untuk perbandingan dengan Asmara dan Pertiwi itu, rembulan ini konsumsi BBM-nya untuk dalam kota agak lumayan lebih boros ya, malah cenderung lebih boros daripada Asmara.
Kalau kemarin Asmara itu bisa mencatatkan konsumsi BBM atau bahan bakar rata-rata di 37,8, atau seingat saya lupa pastinya, tadi saya tulis lagi. Kalau konsumsi BBM rata-rata Asmara di 37, di PCX atau rembulan ini hanya mencatatkan sekitar 35 hingga 36 km per liter. Memang ada perbedaan di keseharian saya menggunakan rembulan. Perbedaannya, rembulan itu sering saya gunakan berdua atau boncengan dengan pasangan saya. Berbeda dengan Asmara yang mayoritas saya setiap hari sendiri dengan pemakaian sendiri, tidak ada boncengan. Jadi ya mungkin ada faktor dari beban yang dibawa lah ya gitu. Cuman saya nggak tahu pasti kenapa. Tapi apa yang saya dapat ini ya hasil pencatatan konsumsi BBM rata-rata rembulan pakai bensin dengan RON 92 masih mencatatkan konsumsi BBM di kisaran 35 hingga 36. Bukan angka yang irit-irit banget menurut saya. Jadi di ketiga motor saya yang ada di rumah atau yang saya miliki itu ya rembulan ini adalah yang paling boros dibandingkan Asmara dan Pertiwi. Kekurangan selanjutnya adalah dari sisi penerangan. Seperti biasa, layaknya Asmara dan Pertiwi, rembulan juga dari sisi penerangan masih terasa sangat kurang. Bisa dilihat dalam kondisi cahaya yang sangat kurang atau lebih cenderung gelap. Ya mungkin lampunya masih bisa terlihat cukup terang ya. Tapi dalam kondisi yang memang cukup gelap. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang cahaya seperti saya sekarang ini, ada lampu jalan ya, kondisi cukup ramai lalu lintas, masih terasa kurang terlihat lampu ini di jalan gitu. Jadi cahaya yang memantul ke jalan masih dirasa kurang. Jadi saat kondisi lalu lintas ramai atau ada cahaya yang mencukupi seperti dari lampu jalan, lampunya terasa kurang terlihat di jalan raya ya. Jadi cahaya yang memantul ke jalan bisa kurang terlihat di jalan gitu. Jadi ya jalan-jalan jelek atau lubang kurang bisa terlihat di sini. Bisa dilihat seperti di kamera atau di video. Ini kontur jalan masih tidak terlihat dengan jelas, dan karakter lampunya rembulan atau PCX 160 yang tahun 2025 ini atau yang generasi baru, cahayanya itu lebih kepada melebar dan tidak ada titik fokus. Jadi terangnya ya melebar aja, udah nggak ada ininya, nggak ada satu titik yang lebih fokus. Biar jalanan lebih terlihat, nggak ada. Jadi lurus aja, kayak kurang padat gitu loh cahaya yang masuk ke jalannya atau yang memantul di jalannya. Jadi memang ini perlu penyesuaian lebih lanjut di sisi perlampuan, terutama di lampu depan. Sisanya nggak ada masalah. Lampu sen sudah LED, lampu kota sudah LED, lampu rem belakang dan lampu kota belakang juga sudah LED. Jadi aman, nggak ada masalah. Yang perlu penyesuaian hanya di lampu depan aja ya, lampu depan utama. Kekurangan selanjutnya adalah dari sisi ketinggian motor. Jadi motor ini kan konstruksinya tidak terlalu tinggi ya. Jadi ya layaknya skutik-skutik lain lah, mirip-mirip gitu kan tingginya. Dan jarak terendah dari motor ini ke tanah itu tidak terlalu tinggi. Cuma nanti saya tulis di video karena saya nggak inget berapa jarak pastinya, tapi tidak terlalu tinggi. Nah, untuk masalah jarak ketinggian ini atau ketinggian motor ini karena tidak terlalu tinggi, jadi seringkali melewati kontur yang berbeda ketinggian, kontur jalan yang berbeda ketinggian itu sering mentoknya. Jadi
motor ini sering mentok dan kena bagian bawah dari motor ini. Nah, jeleknya lagi dari motor PCX 160 itu ya karena titik terbawahnya itu bukan standar 2, bukan standar tengah, bukan juga engine mounting, tapi titik terendah di motor ini ada di crankcase. Jadi yang paling bawah itu di crankcase mesin, dan crankcase mesinnya itu tidak ada pelindungnya. Jadi untuk masalah ketinggian motor itu ya karena motor ini tidak terlalu tinggi, layaknya skutik-skutik lain, maka motor ini sering kali mentok ke median jalan atau ya kontur jalan lah, yang terutama yang berbeda ketinggian cukup signifikan. Nah, lebih parahnya lagi karena motor ini titik terbawahnya sebetulnya memang ada di standar 2 atau standar tengah. Jadi ketika motor ini kena titik terendah di motor ini yang bersinggungan, itu bukan standar 2 tapi malah di crankcase mesin gitu. Dimana crankcase mesin ini tidak ada perlindungan, jadi polos aja, nggak ada proteksinya sama sekali. Saya akan memaklumi kalau misalkan ini menjadi konstruksi motor kayak Asmara atau Pertiwi, tapi ketika diterapkan konstruksi seperti ini di motor yang cukup rendah, titik terbawahnya, jadinya kena terus, bersinggungan terus antara titik terendah dan jalan. Karena di PCX 160 itu ada perubahan di bagian sisi engine mounting yang asalnya ada di bawah seperti motor skutik-skutik lainnya, dia rubah menjadi ke atas di rangka. Jadi dia mengikat mesinnya itu ke rangka di bagian atas mesin, bukan lagi di bawah menggunakan arm. Maka dari itu crankcase di bawah motor ini ya tidak ada proteksinya gitu, karena yang umumnya biasanya di bawah itu, titik di bawah itu ya si arm engine mounting, tapi sekarang karena sudah tidak ada ya, maka ketika bersinggungan titik paling bawah motor ini ke jalan, ya yang kena bukan standar 2, bukan standar tengah, tapi malah crankcase mesin gitu ya. Ini cukup beresiko kalau kalian pakainya terlalu sembrono atau sembarangan, karena beresiko crankcase mesin kalian bisa pecah. Jadi mungkin harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan motor ini. Oke, jadi itu semua kekurangan yang saya rasakan di motor ini. Sekarang kita lanjut ke kelebihannya motor ini. Lalu untuk sisi kelebihan yang pertama adalah untuk masyarakat yang sudah ketergantungan dengan bagasi terintegrasi di motor, PCX ini punya bagasi yang sangat luas. Saya aja bisa bawa laptop 14 inch dengan sarung tanpa masalah, dan laptopnya bisa masuk ke dalam bagasi. Helm half face bisa masuk, ukuran yang lumayan besar, dan berbagai macam barang bisa dimasukkan ke sini. Jadi setahu saya untuk perbandingan kapasitas bagasi dengan kompetitor PCX itu ya, setahu saya PCX paling besar. Kelebihan yang kedua adalah dari sisi kenyamanan suspensi, pengendalian yang nyaman. Motor ini bukan motor yang berkarakter agresif, bukan motor yang berkarakter lincah di dalam kota, tapi lebih kepada karakter yang nyaman. Jadi untuk masyarakat yang mempertimbangkan kenyamanan pada motor ini atau tidak capek pada motor ini karena posisi berkendara yang tegak, tidak menunduk, dan membuat berkendara semakin rileks, tidak pegal, dan dia juga dibekali transmisi otomatis.
ya motor ini bisa menjadi salah satu pilihan buat masyarakat yang ingin motor yang nyaman dan tentu akomodasi yang luas. Mungkin itu aja kelebihannya yang bisa saya temukan di Honda PCX 160 CBS tahun 2025. Jadi gimana kesimpulan untuk motor ini, yaitu Honda PCX 160 tahun 2025. Motor ini adalah motor yang sangat esensial untuk warga atau masyarakat Indonesia. Motor ini adalah motor yang sangat esensial untuk masyarakat Indonesia, yang dimana bagasinya luas, terintegrasi, tidak perlu menambah tas atau box lagi di belakang, dan kenyamanan skutik-skutik yang besar layaknya Maxi dari merek sebelah atau kompetitornya. Tapi tidak perlu mementingkan manuver atau kelincahan di dalam kota, tidak perlu memikirkan tenaga, tidak perlu mementingkan keasikan berkendara. Ya, motor ini sangat cocok untuk kalian miliki. Tapi apabila masyarakat mencari motor yang lebih bertenaga, masyarakat mencari motor yang lebih lincah untuk di dalam perkotaan, mencari motor yang lebih nyaman untuk jalan keluar kota, mencari motor yang lebih tangguh untuk keluar kota tapi sekali-sekali digunakan untuk dalam kota, mungkin motor ini bukan rekomendasi untuk masyarakat. Karena untuk motor-motor seperti itu masih saya rekomendasikan motor yang lain layaknya Pertiwi untuk luar kota, dan Asmara yaitu Honda Supra GTR untuk kelincahan di dalam kota. Jadi sekian dulu pembahasan rembulan Honda PCX 160 tahun 2025. Apa yang saya sampaikan di sini murni pendapat pribadi saya. Jadi apabila masyarakat memiliki pendapat yang berbeda, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih masyarakat sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ini. Like aja videonya kalau masyarakat suka, dislike aja videonya kalau emang nggak suka. Kritik dan saran di kolom komentar untuk membangun channel ini lebih besar ke depannya. Sekarang saya udah bikin video dari siang sampai malam hari ini, dan saya sudah di jalan pulang. Dan sekarang waktunya pulang dan langsung tidur.